Sampai pada akhirnya saat kita masih gagal atau saat kita capek dan letih dan kita belum bisa memenuhi ekspektasi yang selama ini kita anggap sebagai alasan kita untuk hidup, kita jadi nanya sama diri kita sendiri, kenapa semua sesulit ini? Kenapa kenyataan kejam banget? Kenapa semua itu rumit banget? Dan kadang pertanyaan puncaknya adalah, apakah saya masih layak untuk hidup? Bayangin ada sebuah pohon di tengah hutan yang jauh, kita nggak tahu pohon itu kayak gimana, bentuknya kayak apa, tingginya semana, dan kita juga nggak tahu apakah pohon itu masih hidup atau sudah mati. Tapi pohon itu tetap ada di luar sana, meskipun sebagian besar manusia nggak pernah tahu tentang keberadaannya, nggak pernah dengar tentang dia, dan kalaupun dia tumbang atau mati, mungkin nggak bakal ngefek apa-apa sama dunia. Semua bakal jalan seperti biasanya gitu. Semua orang juga bakal sibuk ngejar apa yang mereka pikir itu penting, dan melanjutkan hidup mereka masing-masing. Hingga pada akhirnya, pohon itu pun terlupakan bahkan saat dirinya belum sempat untuk dikenal. Lantas, apakah pohon itu punya nilai dalam hidupnya? Saya nggak tahu ini termasuk ironi atau tragedi ya, tapi kenyataannya banyak manusia yang kisahnya mirip kayak pohon itu, di mana sebagian orang hidup dalam sebuah isolasi karena realitas dan kenyataan memaksakan hal itu pada dirinya. Sama halnya kayak pohon tadi, yang nggak bisa milih dirinya itu tumbuh dan besar di mana. Dia nggak bisa milih apakah dia bakal jadi pohon yang indah di taman, atau jadi pohon yang cukup bernilai bagi seseorang, menjadi tempat berteduh, menjadi tempat bermain, dan lain-lain. Dia nggak bisa milih semua itu. Dia juga nggak bisa milih dirinya akan menjadi pohon seperti apa, hidup berapa lama, dan fungsinya untuk alam semesta itu apa. Kebanyakan dari manusia pun keluar dari rahim ibunya dalam kondisi kayak gitu. Kita nggak bisa milih kita bakal jadi anak siapa, atau tumbuh dalam kondisi yang seperti apa, keluarga kita bakal kayak gimana, dan kita nggak tahu fungsi atau peran kita untuk alam semesta itu apa. Hingga satu-satunya yang bisa kita lakuin adalah berusaha untuk tetap hidup, berusaha melakukan apa yang kebanyakan orang itu lakukan, berusaha untuk tumbuh semaksimal mungkin untuk menjadi keberadaan yang dapat dibanggakan oleh orang-orang, hingga pada akhirnya waktu kita selesai. Kemudian kita mati saat diri kita bahkan belum pernah benar-benar mengerti apa itu hidup. Tapi di luar semua itu, di luar perjalanan panjang yang selesai dengan satu tarikan nafas terakhir itu, kita masih punya begitu banyak nafas lain yang saat ini masih kita hembuskan, di mana kita sadar bahwa kita hidup, meskipun kita nggak bisa seperti kebanyakan orang pada umumnya, yang seringkali ya kita pandang lebih bahagia. Tapi untuk pertama kalinya, cobalah berterima kasih pada diri kita sendiri, karena kita masih berusaha dan terima kasih karena kita ada gitu. Untuk sekarang, mari kita mengenal pohon yang keberadaannya tidak pernah diketahui siapa-siapa itu. Meskipun ia hidup jauh dari kata spesial, membosankan, gak bisa berbuat banyak, dan pada akhirnya terlupakan, tapi pada kenyataannya, ada hari-hari ketika pohon tersebut dapat sangat amat mensyukuri keberadaannya. Bukan karena dunia tahu tentang dirinya, bukan karena foto dan videonya yang jadi viral di sosial media, melainkan karena keberadaannya dapat diterima, baik oleh pohon-pohon lain yang ada di sekitarnya, burung-burung kecil yang mampir di rantingnya, tetesan-tetesan hujan yang masih bisa ia rasakan, dan beragam hal lain yang seolah menyentuh kesadarannya dan berkata bahwa dirinya itu ada. Sebagai seorang manusia, mungkin kita lupa kalau kita sejenak bisa mencontoh pohon itu. Kita lupa kalau sebenarnya kita itu hidup. Kita justru terlalu fokus mengejar definisi kehidupan itu kayak gimana yang dipasangkan pada diri kita. Contohnya kayak untuk menjadi berguna, untuk menjadi terkenal, untuk bisa membahagiakan orang lain, dan masih banyak lagi. Seolah ya, sebagian besar waktu kita itu kita habiskan dengan autopilot, hanya untuk membuktikan bahwa kita layak untuk hidup dan membuktikan bahwa kita itu ada. Sampai pada akhirnya saat kita masih gagal atau saat kita capek dan letih dan kita belum bisa memenuhi ekspektasi yang selama ini kita anggap sebagai alasan kita untuk hidup, kita jadi nanya sama diri kita sendiri, kenapa semua sesulit ini? Kenapa kenyataan kejam banget? Kenapa semua itu rumit banget?
Dan kadang pertanyaan puncaknya adalah, apakah saya masih layak untuk hidup? Padahal ya, kita bisa loh meniru apa yang dilakukan oleh pohon tadi, untuk sejenak mengambil waktu beristirahat, dan sejenak menerima kehidupan dengan lebih apa adanya, untuk merasakan hujan, untuk menikmati secangkir kopi, menghargai sesuap nasi, angin yang menghembus ke arah diri kita, dan masih banyak lagi gitu. Ibaratnya gini, kalau hidup itu adalah perjalanan panjang yang kita nggak tahu tujuannya itu kemana, dan kita seringkali kesulitan di jalan itu, kita tersesat, pusing, atau bahkan nggak tahu harus gimana, ya kita bisa mampir ke rest area gitu, atau berhenti sejenak di warung pinggir jalan, untuk sejenak mengistirahatkan tubuh dan jiwa kita yang udah berjalan sejauh ini, dan bertahan sekuat ini. Dan pada momen itu, kalian bisa bebas ngelakuin apapun, entah itu rebahan, main game, menghangatkan tubuh dengan teh, atau bahkan sejenak melupakan perjalanan panjang sebelumnya untuk menikmati kehidupan yang lebih apa adanya, yang nggak terlalu terburu-buru dan nggak penuh dengan tuntutan bahwa kita harus menjadi ini dan itu. Momen hidup apa adanya tersebut yang entah kenapa kita suka lupa, hanya karena kita terlalu sibuk pengen membuktikan ke orang-orang bahwa kita itu hidup. Padahal dalam keseharian kita, analogi itu bisa sangat amat berguna untuk kesehatan psikologis dan mental yang kita punya. Kita bisa lebih menghargai teman-teman lama kita yang sebenarnya ya nggak harus menjadi asing gitu, hanya karena kesibukan masing-masing. Kita bisa nikmatin waktu sama keluarga kita yang selama ini seolah harus selalu kita kasih pembuktian, yang selama ini mungkin keluarga kita tuh cuman kita pandang sebagai sebuah objek yang harus kita bahagiakan. Kita bisa nikmatin langit yang mungkin udah jarang banget kita tatap, dan masih banyak lagi hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa kita rasakan gitu. Masalahnya lahir ketika kita terlalu terpaku sama apa yang kita pikir bahwa hal itu benar. Kita seolah yakin banget kalau kenyataan itu kayak gitu. Misalnya kalau kita percaya hidup itu adalah perjuangan, akhirnya kita berjuang secara membabi buta, sampai nggak inget buat nikmatin hidup. Hingga suatu saat nantinya kita ngerasa capek, terus kita lihat ada orang lain yang jauh lebih sukses dari diri kita. Orang lain yang mungkin jalannya lebih enak, yang lebih berhasil, sementara seolah kita masih jalan di tempat. Akhirnya karena hal itu, kita jadi mikir, selama ini perjuangan kita ngehasilin apa gitu. Kita ngapain aja? Kenapa hidup kita kayak gini-gini aja? Sebaliknya, ada beberapa orang yang yakin banget kalau hidup itu harus dinikmatin, harus enjoy, dan lain-lain. Padahal faktanya, perasaan kayak gitu itu nggak bisa dipakai buat beli beras, nggak bisa dipakai buat bayar tagihan listrik, nggak bisa dipakai buat hal-hal penting lainnya. Jadi, ya apa yang mau dinikmatin kalau semuanya serba terbatas dan serba nggak ada? Akhirnya, orang yang ngomong hidup itu perjuangan atau orang yang ngomong hidup itu harus sepenuhnya dinikmatin, ya sama-sama pusing karena hidup jauh lebih rumit dari apa yang mereka kira. Jadi, kuncinya adalah memahami kapan harus jalan, kapan harus istirahat, kapan harus gerak, kapan harus duduk dan nikmatin semua yang ada. Sekarang, kalau kita kembali ke pembahasan kita di awal tadi tentang pohon yang jauh di dalam hutan dan nggak pernah dikenal oleh orang, terus kalian memposisikan diri kalian sebagai pohon itu mungkin, maka kalian harus sadar kalau kalian tuh bisa untuk lebih merasakan apa itu kehidupan. Dan kalian nggak sepenuhnya tidak dikenal. Karena ya saya di sini pada faktanya melihat diri kalian sebagai sebuah keberadaan yang mencoba untuk bertahan hidup, yang berusaha untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Jadi, terlepas apapun yang kalian perjuangkan, rasa capek dan kebingungan yang mungkin sekarang kalian rasakan, jangan pernah ngerasa kalau kalian itu sendiri. Jangan pernah ngerasa kalau nggak ada yang pernah lihat perjalanan kalian dengan semua luka, keringat, air mata, ketakutan, rasa sesak di dada kalian. Jangan pernah ngerasa kalau dunia nggak bisa lihat hal itu, dan ngerasa kalau kalian berhasil sembunyiin hal itu. Karena pada faktanya, saya bisa ngelihat hal itu dengan jelas gitu. Meskipun saya nggak tahu kalian itu tinggal di mana ya, atau mengalami masa sulit seperti apa, tapi saya tahu kalau setiap jiwa itu pasti punya sebuah ruang untuk luka, yang kadang semua seolah harus dihadapin sendirian aja gitu. Entah karena rasa malu atau karena tuntutan sebagai orang dewasa. Dan kadang, salah satu sisi brengsek dari dunia adalah ketika mayoritas masyarakat nggak pernah peduli sama sisi dalam diri kita yang berantakan itu. Tapi di sisi yang berbeda, mereka selalu menuntut diri kita
untuk terus berjalan dan memaksa diri kita untuk membuktikan apa yang kita punya gitu. Makanya di sini saya pengen ngasih ruang ke kalian atau ke siapapun lah pokoknya yang membutuhkan sebuah ruang atau sebuah tempat yang bisa membuat seseorang itu ya sejenak istirahat dan menjadi bernilai bahkan tanpa harus menjadi berguna atau tanpa embel-embel apapun. Tanpa harus membuktikan bahwa kita itu adalah orang yang sukses dan berhasil, tanpa harus malu dengan semua kegagalan yang kita punya. Dan ya akuin aja di sini kalau kita tuh sama-sama capek gitu. Dan setelah itu, setelah istirahat itu, ya mari kita jalan bareng-bareng lagi gitu. Mari berjalan kembali. Bukan sebagai orang yang mungkin bakal saling mengobati satu sama lain ya. Bukan sebagai orang yang mungkin bakal saling mengerti satu sama lain. Tapi sebagai orang yang sama-sama tahu kalau setiap keberadaan itu butuh diakuin. Makanya di sini saya tutup dengan sebuah kalimat. Saya, Lukman Hakim Az-Zubaidi, mengakui keberadaanmu sebagai manusia dan terima kasih karena masih berusaha. Sekian kausalisme, semoga pesan dalam video ini dipertemukan dengan orang-orang yang butuh untuk mendengarkannya. Sampai jumpa.